Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Muhammad Bakir Samsudin saya sendiri, Najwa Salsabila Vira, serta Virginia Kadiwaru. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis proyek yang berjudul Failure Analysis of Any Project dengan studi kasus yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Melalui persen ini kami akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kegagalan proyek TI, analisis risiko, strategi mitigasi, serta inovasi yang dapat meningkatkan keberhasilan proyek. Oke, latar belakang. Di sini teknik informasi telah menjadi bagian penting sebagai kebutuhan utama bagi berbagai organisasi, termasuk perguruan tinggi. Salah satu implementasi adalah sistem informasi akademik yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas akademik seperti pengisian KRS, pengolahan nilai, jadwal kuliah, hingga administrasi mahasiswa. Namun, tidak semua proyek teknologi informasi berjalan sesuai dengan rencana. Masih banyak proyek mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, perubahan kebutuhan pengguna, bahkan ada yang gagal diimplementasikan. Penyebabnya bukan hanya berasal dari teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh manajemen, proyek, komunikasi, kualitas SDM, serta pengelolaan risiko. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor tersebut sangat penting sebagai pembelajaran agar proyek berikutnya dapat berjalan lebih baik. Kemudian, pada slide ketiga, tujuan presentasi ini adalah untuk menganalisis proyek sistem informasi akademik berdasarkan prinsip manajemen proyek. Selain itu, kami juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan proyek, menyusun analisis risiko, memberikan solusi mitigasi, membuat rencana perbaikan proyek selama 6 bulan, serta menjelaskan pemanfaatan teknologi modern seperti artificial intelligence atau AI dalam mendukung keberhasilan proyek. Kemudian pada studi kasus, yang kami pilih adalah Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung seluruh proses akademik di perguruan tinggi. Fitur utama yang dimiliki antara lain pengisian KRS, kemudian pengelolaan data mahasiswa dan dosen, jadwal kuliah, presensi, nilai, pembayaran, UKT, hingga penyusunan laporan akademik. Namun, dalam implementasinya, masih sering ditemukan beberapa kendala seperti server overload saat pengisian KRS, sistem berjalan lambat, data tidak sinkron, bug aplikasi, serta kurangnya pelatihan kepada pengguna. Permasalahan terus menjadi dasar analisis kami. Selanjutnya adalah analisis proyek. Tujuan utama proyek ini adalah membangun sistem informasi akademik yang mampu memberikan pelayanan akademik secara cepat, akurat, aman, dan terintegrasi. Ruang lingkup proyek mencakup model login mahasiswa, dosen, KRS, jadwal, nilai, presensi, pembayaran, dan laporan akademik. Stakeholder yang terlibat meliputi rektor sebagai sponsor proyek, kemudian wakil rektor, bagian BAAK sebagai product owner, project manager, tim IT, dosen, mahasiswa, bagian keuangan, serta penyediaan infrastruktur server. Melalui sistem ini diharapkan proses administrasi akademik menjadi lebih efisiensi, kesalahan administrasi berkurang, serta kualitas pelayanan kepada mahasiswa meningkat. Berdasarkan hasil analisis proyek kami, terdapat 10 faktor utama yang dapat menyebabkan proyek mengalami kegagalan. Faktor tersebut meliputi scope creep, kebutuhan pengguna yang tidak jelas, jadwal yang tidak realistis, keterbatasan anggaran, kurangnya kompetensi SDM, komunikasi yang buruk, lemahnya manajemen risiko, kurangnya dukungan manajemen, proses pengujian yang kurang maksimal, serta infrastruktur yang belum memadai. Dari seluruh faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan yang tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kualitas manajemen proyek dan kerjasama seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya, saya persilakan Saudari Najwa untuk melanjutkan presentasinya.
Baik, terima kasih Saudara Bakir. Saya akan menjelaskan bagaimana cara agar menjaga ruang lingkup proyek tidak terus berubah atau yang dikenal dengan istilah scope creep. Scope creep merupakan kondisi ketika ruang lingkup proyek bertambah tanpa adanya proses persetujuan yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan proyek, peningkatan biaya, dan penurunan kualitas hasil. Untuk mencegahnya diperlukanlah dokumen kebutuhan yang jelas, penetapan skop sejak awal, penggunaan change request, serta evaluasi ruang lingkup secara berkala. Dengan demikian, setiap perubahan dapat dikendalikan dan tidak mengganggu target dari proyek. Faktor berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu aspek yang paling menentukan keberhasilan proyek. Melalui komunikasi yang baik, seluruh anggota tim dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, kebutuhan pengguna, serta perkembangan proyek. Sebaliknya, jika komunikasi yang buruk dapat menimbulkan salah persepsi, pekerjaan yang harus diulang, konflik, hingga keterlambatan penyelesaian proyek. Oleh karena itu, diperlukanlah meeting rutin, dokumentasi hasil diskusi, serta pengguna media kolaborasi seperti Microsoft Teams atau Trello agar informasi dapat tersampaikan dengan baik. Selain dari komunikasi, kolaborasi tim juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Kolaborasi dapat dibangun dengan cara membagi tugas sesuai dengan kompetensinya masing-masing anggota, menetapkan target yang jelas, melakukan evaluasi secara berkala, serta memanfaatkan tools kolaborasi seperti GitHub, Trello, atau Jira. Dengan kerjasama yang baik, setiap anggota dapat memahami tanggung jawabnya sehingga proses pengembangan sistem menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya mengenai Agile dan Waterfall. Menurut kami, Agile tidak selalu lebih baik dibandingkan Waterfall. Agile lebih cocok digunakan pada proyek yang kebutuhan penggunanya sering berubah karena memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Sementara itu, Waterfall lebih sesuai untuk proyek yang memiliki kebutuhan yang jelas dan stabil sejak awal. Pada studi kasus IACAN ini, metode Agile dapat dipilih apabila kampus masih sering mengubah kebutuhan sistem. Namun, jika kebutuhannya sudah pasti, metode Waterfall juga dapat memberikan hasil yang baik. Perkembangan artificial intelligence memberikan peluang besar dalam meningkatkan keberhasilan manajemen proyek. AI dapat digunakan untuk memprediksi risiko proyek, memperkirakan keterlambatan pekerjaan, membantu penyusunan jadwal, menganalisis produktivitas tim, hingga menyediakan chatbot sebagai asisten pengguna. Dengan memanfaatkan AI, proses pengambilan kebutuhan menjadi lebih cepat dan berbasis data sehingga risiko kegagalan proyek dapat diminimalkan. Selanjutnya saya persilakan Saudara Virginia untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih Saudari Najwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risk register. Risk register merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat seluruh risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Pada proyek sistem informasi akademik, kami mengidentifikasi 10 risiko utama seperti server down, perubahan kebutuhan pengguna, keterlambatan, pengembangan, kekurangan SDM, bug aplikasi, kebocoran data, komunikasi yang kurang efektif, gangguan jaringan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kemampuan pengguna dalam menggunakan sistem. Setiap risiko kemudian dianalisis berdasarkan penyebab, dampak, probabilitas, tingkat risiko, dan strategi mitigasinya, sehingga dapat dikendalikan sejak awal. Next, untuk mengurangi risiko tersebut, kami menyusun beberapa strategi mitigasi. Pertama, meningkatkan komunikasi melalui meeting rutin dan dokumentasi proyek. Kedua, menerapkan change management agar setiap perubahan kebutuhan dapat dikendalikan. Kemudian yang ketiga, melakukan monitoring progres secara berkala. Selanjutnya, menerapkan quality management melalui proses testing, mengelola risiko, pengguna risk register, serta melakukan evaluasi pengguna setelah sistem diimplementasikan. Dengan strategi ini diharapkan proyek dapat berjalan lebih efektif. Next, berdasarkan hasil analisis kami memperoleh beberapa lesson learned. Di antaranya adalah pentingnya analisis kebutuhan sejak awal, pengendalian ruang lingkup proyek, komunikasi yang efektif, keterlibatan stakeholder, penyusunan dokumentasi yang lengkap, pengujian sistem secara menyeluruh,
pelatih pengguna monitoring proyek secara rutin, kemudian evaluasi berkala, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan sistem berikutnya. Pembelajaran tersebut menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pengelola proyek TI. Next, selanjutnya adalah rencana perbaikan proyek selama 6 bulan. Pada bulan pertama, dilakukan evaluasi kebutuhan pengguna. Bulan kedua, difokuskan pada penyusunan desain sistem dan change request. Dan bulan ketiga, dilakukan pengembangan fitur dan perbaikan bug. Bulan keempat di sini dilakukan pengujian sistem, dan bulan kelima dilaksanakan pelatihan pengguna dan implementasi, sedangkan pada bulan keenam dilakukan evaluasi hasil implementasi serta penyusunan laporan akhir proyek. Dengan rencana ini diharapkan proyek dapat berjalan secara lebih terarah. Next, selain perbaikan proses, kami juga mengusulkan beberapa inovasi teknologi. Yang pertama ada artificial intelligence untuk membantu prediksi risiko dan keterlambatan proyek. Kedua, business intelligence dashboard untuk membantu perkembangan proyek secara real time. Ketiga, ada cloud computing sebagai infrastruktur yang lebih fleksibel dan aman, dan yang keempat adalah DevOps yang mendukung proses pengembangan dan development secara otomatis sehingga kualitas sistem dapat terus ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, proyek sistem informasi akademik tidak hanya membutuhkan teknologi yang baik, tetapi juga manajemen proyek yang efektif. Keberhasilan proyek dipengaruhi oleh komunikasi, kolaborasi tim, pengelolaan risiko, pengendalian ruang lingkup, serta dukungan seluruh stakeholder. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan memanfaatkan inovasi teknologi, peluang keberhasilan proyek akan semakin besar serta mampu memberikan pelayanan akademik yang lebih baik bagi seluruh pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Value Analysis of an IT Project dengan studi kasus sistem informasi akademik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Kami siap menerima pertanyaan, kritik maupun saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.